Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak di rumah? Semoga anak-anakku di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan masih semangat ya anak-anakku. Meskipun anak-anakku masih belajar di rumah ya. Anak-anakku, pada pagi hari ini guru akan menjelaskan tentang makanan halal dan makanan yang haram. Dan sebelum guru mulai, mari kita bersama-sama membaca basmalah dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Dalam Islam, makanan halal dan makanan haram itu sudah ditentukan dengan jelas. Banyak sekali ayat dan hadis yang membahas tentang makanan halal dan makanan haram. Dengan demikian, mengkonsumsi makanan halal dan meninggalkan makanan yang haram itu sudah menjadi kewajiban kita seorang muslim agar kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama, siswa dapat memahami ketentuan makanan dan minuman yang halal dan thayyibah atau yang baik. Menyajikan ketentuan makanan yang halal dan thayyibah sesuai ketentuan syariat Islam. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian halal dan haram. Arti halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat untuk dikonsumsi oleh umatnya. Jadi segala sesuatu yang diperbolehkan itu namanya halal. Jadi makanan yang halal adalah makanan yang didapatkan dengan cara apa? Yaitu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan arti haram adalah segala sesuatu yang dilarang. Jadi kebalikannya halal. Kalau halal diperbolehkan, sedangkan haram dilarang atau tidak diperbolehkan oleh syariat untuk dikonsumsi. Makanan haram yang dikonsumsi justru akan mendapatkan dosa kecuali dalam keadaan terpaksa. Maksudnya apa? Jika sudah tidak ada makanan lagi yang halal, boleh dimakan. Tapi kalau masih ada makanan yang halal, maka tidak boleh dimakan atau haram. Makanan yang diharamkan pada dasarnya memiliki sedikit manfaat dan banyak memberikan kemudorotan. Arti kemudorotan adalah bahaya. Jadi kalau kita memakan makanan yang haram itu akan memberikan bahaya pada diri yang memakan atau pada diri manusia. Contohnya darah atau didih. Itu contoh dari makanan yang haram. Makanan yang enak dan lezat itu belum tentu baik untuk tubuh kita. Boleh jadi makanan tersebut berbahaya bagi kesehatan tubuh kita. Maka dari itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memakan makanan halal dan baik. Yang lebih penting itu apa? Yaitu didapatkan dengan cara yang halal pula. Selanjutnya ada 3 kriteria makanan yang dikatakan halal. Makanan yang halal secara zatnya, halal cara memperolehnya, dan halal cara pengelolaannya. Nah, untuk slide selanjutnya kita akan jelaskan. Yang pertama, menurut zatnya, makanan yang halal secara zatnya, yaitu makanan yang pada dasarnya halal untuk dikonsumsi. Juga telah ditetapkan kehalalannya dalam Al-Quran dan hadis. Contohnya daging. Daging sapi, daging unta, daging kerbau, daging ayam, dan daging kambing. Nah, itu halal menurut zatnya.
Dan ada pula buah-buahan, kurma, apel, anggur, dan buah-buahan sejenisnya yang dihalalkan oleh Islam, dalam Islam. Yang kedua, cara memperolehnya. Makanan yang diperoleh dengan cara yang baik dan sah, makanan akan menjadi haram apabila didapatkan dengan cara yang salah atau tidak sah dalam Islam. Maksudnya apa? Jika makanan itu baik, awalnya halal, contoh seperti daging ayam. Daging ayam itu kan halal ya, tapi jika memperolehnya dengan mencuri, maka daging tersebut menjadi haram, tidak halal lagi, karena memperolehnya dengan cara yang salah. Nah, itu makanan yang diperoleh dengan cara yang baik dan sah. Jadi kalau makanan yang baik itu diperolehnya juga yang baik, tidak dengan cara apa? Mencuri. Yang ketiga, cara pengelolaannya. Makanan halal akan menjadi haram apabila cara pengelolaannya tidak sesuai dengan syariat Islam. Contoh, buah anggur. Buah anggur itu kan halal ya, asalnya halal. Karena dikelola menjadi minuman yang memabukkan, maka hukumnya menjadi haram. Contoh yang kedua, legen. Legen itu minuman yang lezat dan enak sekali. Tapi hukumnya akan menjadi haram jika diolah lagi menjadi towa. Towa itu minuman yang memabukkan. Nah, maka towa tersebut menjadi haram. Nah, itu yang ketiga ya, cara pengelolaannya. Selanjutnya, jenis makanan yang haram dan dalam Islam itu ada dua. Yang pertama, makanan yang haram karena zatnya. Contohnya bangkai, darah, babi, dan homer. Nah, itu merupakan makanan yang memang haram karena zatnya. Yang kedua, makanan yang haram karena suatu sebab. Jadi karena ada sebabnya ya, yang berhubungan dengan zatnya. Pada dasarnya hukum makanan tersebut halal. Karena mendapatkannya dengan cara yang haram, maka dihukumi haram. Secara zatnya, misalkan dengan cara apa? Mencuri, hasil korupsi, sesajen perdukunan, dan lain-lain. Selanjutnya, contoh makanan yang halal. Makanan yang halal dan baik. Contohnya nasi goreng, nasi uduk, mie ayam, nasi pecel, dan makanan yang lainnya. Yang B, minuman yang halal ada es buah, es teler, es cincau, es dawet, dan minuman yang lainnya yang dihalalkan secara zatnya. Nah, itu contoh-contoh makanan dan minuman yang halal. Contoh makanan yang haram ada bangkai, darah, daging, dan jalalah. Apa itu jalalah? Jalalah yaitu hewan pemakan fases atau kotoran manusia atau kotoran hewan. Jadi dilarang untuk dikonsumsi kecuali hewan tersebut ditaruh di tempat bersih dan diberi makanan yang bersih, baru hewan tersebut dapat dikonsumsi kembali. Nah, ini contoh-contoh makanan yang haram. Tadi ada 4 ya, apa saja? Bangkai, darah, daging babi, dan jalalah. Jalalah yaitu hewan pemakan fases. Selanjutnya, manfaat makanan halal dan mudorot makanan haram. Apa tadi arti mudorot? Yaitu mudorot artinya bahaya. Manfaat makanan halal. Yang pertama apa manfaatnya? Membawa ketenangan hidup. Yang kedua, dapat menjaga kesehatan rohani dan jasmani. Yang ketiga, mendapat perlindungan dari Allah. Yang keempat, tercermin kepribadian yang jujur dan wibawa. Yang kelima, rizkinya akan bertambah banyak. Nah, itu manfaat makanan yang halal. Yang selanjutnya adalah
mudorot atau bahaya makanan yang haram. Jika kita memakan makanan yang haram, apa saja sih bahayanya? Yang pertama, doanya tidak akan terkabul oleh Allah. Yang kedua, tidak ada barokah bagi yang mengkonsumsi. Yang ketiga, hidup menjadi tidak tenang dan nyaman. Yang keempat, menurunkan integritas diri. Yang kelima, berdosa karena melanggar perintah dari Allah. Jadi sesuatu yang dilarang, jika kita tetap melakukan, maka kita akan berdosa. Mungkin itu yang bisa Bu Guru sampaikan. Kurang lebihnya Bu Guru minta maaf. Pesan Bu Guru, kalian tetap jaga kesehatan. Jangan lupa sholat 5 waktunya, jangan sampai bolong-bolong. Dan sholat sunnah seperti sholat duha, lebih baik lagi kalau kalian bisa bangun malam untuk sholat tahajud. Mungkin itu yang bisa Bu Guru sampaikan. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.